baca kalau belum hafal. Ya, kita nyanyi dulu dari awal. Pertama, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke. Nabi-nabi yang diberi gelar ulul azmi. Apa itu gelar ulul azmi? Yang spesial tuh, pakai telur, enggak ya? Pokoknya intinya yang spesial. Spesial itu berarti ada sesuatunya nabinya ini, ya. Karena Nabi Nuh ini terkenal dengan nabi yang apa? Nabi Nuh terkenal apa? Nabi yang penuh dengan kesabaran selama berdakwah. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena Nabi Nuh berdakwah hampir berapa puluh tahun? Ada yang tahu? 950 tahun. Bayangin umurnya hampir 1000 ya? Sangat besar. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena ada tsunami besar. Betul. Tapi alasan yang lebih khususnya apa? Kenapa? Oh, menyelamatkan hewan. Oh, itu tujuannya ya. Tujuannya untuk menyelamatkan hewan-hewan karena ada tsunami yang besar. Betul. Ya, jadi patung. Tahu patung nggak? Jangan-jangan ada yang nggak tahu patung. Patung tahu patung? Tahu ya. Benda apa? Patung itu benda apa? Benda mati yang tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, nggak bisa ngabulin permohonan. Tapi kenapa disembah? Kenapa orang-orang pada sujud sama patung? Ya, jadi zaman dulu itu, ya, zaman dulu kita kalau sekarang nggak ada ya. Zaman dulu itu menyembah patung. Padahal patung itu tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat. Apalagi kalau kita mau minta, ya patung, aku mau mainan, mana bisa ngabulin? Orang nggak bisa bergerak, dia bergerak aja nggak bisa, gimana mau ngabulin permohonan kalian? Makanya kalau kita menyembah kepada siapa? Allah. Sembahlah Allah, ya, bukan sembah patung. Nah, pada saat itu kaum Nabi Nuh itu nyembah patung. Terus minum khamr, tahu minum khamr? Minum minuman keras. Tahu minum keras, minuman yang tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Karena pada saat itu keturunan Nabi Adam namanya Qabil, tahu Qabil? Yang pernah dengar cerita sebelumnya, Qabil itu yang manusia pertama kali yang membunuh Habil, saudaranya sendiri. Itu keturunannya menciptakan minuman keras. Nah, jadi pada yang mabuk, ada yang apalagi menyembah berhala. Nah, pada saat itu Nabi Nuh, ya, ketika umurnya 480 tahun, Nabi siapa yang menyampaikan wahyu? Tugas siapa? Jibril, bentar, yang menyampaikan wahyu. Jibril turun, datang ke Nabi Nuh dengan seseorang yang ganteng. Nah, datang Jibril ke Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mendapatkan gelar ulul azmi dan mendapatkan keistimewaan menjadi seorang nabi. Suruh taatkan kepada Allah, jangan nyembah berhala, nggak boleh minum minuman keras, ya. Jadi harus jadi orang yang baik, itu perintahnya. Pada saat itu ternyata kaumnya nggak mau nurut. Jadi membangkang, ngapain sih perintah-perintahin aku gitu. Jadi sombong mereka, nggak mau ngikutin Nabi Nuh. Ya, bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah, hampir 500 tahun, 900 tahun ya Nabi Nuh berdakwah. Itu nggak ada yang nurut sama sekali. Hanya pengikutnya cuma 70 sampai 80 orang. Bayangin. Ya, 900 tahun berdakwah cuma 70, dikit banget ya, dikit gak? Dikit yang ikut Nabi Nuh. Nah, tapi dan yang ikut Nabi Nuh itu ternyata bukan orang bangsawan, orang biasa-biasa aja, orang yang bukan kaya, orang yang nggak punya gelar apapun. Mereka orang biasa aja. Dan orang kaya ngomong gini, ya elah, yang pengikut Nabi Nuh aja orang miskin, ngapain sih nyuruh-nyuruh? Pada sombong mereka itu
membangkang sama Allah, nggak ada yang nurut sama Nabi Nuh, nggak taat sama Allah. Akhirnya ketika itu juga kan umat Nabi Nuh ngomong gini, hai Nuh, sini aku tantang kamu, silahkan turunin azab kepada kita, malapetaka kepada kita ya. Saya mau lihat itu sebagai tanda bukti bahwasannya kamu itu seorang nabi. Jadi nantangin Allah. Akhirnya pada saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, meminta apa yang harus dilakuin nih. Nah, Allah memerintahkan untuk membuat kapal yang besar. Buat apa sih? Karena nanti Allah akan menurunkan apa? Tsunami atau enggak banjir bandang, banjir bandang dan juga tsunami yang besar. Ya, maka itu diperangan pipisnya di sini, saking membangkangnya. Jadi mereka pipis di sini, pup di sini, dan pada saat itu juga azab diturunkan kepada mereka pada sakit kulit. Bahkan bayi yang baru lahir juga pada sakit kulit. Nah, pada suatu hari mereka pup di sini terjatuh. Mereka yang sakit kulit sembuh ternyata karena kotoran mereka. Jadi obatnya sakit kulit mereka ternyata kotoran diri mereka sendiri. Itulah akibat orang yang sombong, yang suka membangkang, yang tidak taat sama Allah. Disuruh sholat tapi gak sholat, itu azabnya bakal turun langsung. Nah sudah membangun nih, ceritanya udah selesai nih, semuanya diselamatin. Nah, ada gambar apa lagi kira-kira di sini ya? Nah, tuh ditolongin semuanya. Nah, pada saat itu ya ada air, tanda airnya ada di dapur Nabi Nuh. Ada air keluar, akhirnya banjir. Itu ada tanda-tanda mau banjir ya. Nabi Nuh akhirnya membawa semua binatang dibawa, manusia dibawa, apalagi dibawa kapal, burung-burung dibawa, semuanya tumbuh-tumbuhan dibawa, diselamatin semuanya. Dan Nabi Nuh saat itu ngajakin orang-orang yang membangkang, ayo ikut saja sini biar selamat. Tapi mereka nggak ada yang mau ikut Nabi Nuh. Mereka tetap pendirian mereka sendiri. Nih lihat, semuanya pada naik ya. Kira-kira yang naik ini bakal selamat nggak? Selamat. Yang tidak naik tidak selamat. Dan Nabi Nuh ini mempunyai anak 4. Ada yang tahu 4? Salah satu yang paling terkenal yang membangkang, salah satu namanya siapa, dia tahu nggak? Kan betul, Hana ya. Salah satu anak Nabi Nuh yang membangkang namanya Kan'an. Anaknya ada 4, ada namanya Syam, Ham. Ya, ini gambar orang-orang yang sudah tenggelam. Jadi Nabi Nuh diceritakan bahwasannya membuat kapalnya itu tertutup ya. Jadi ketika ada gelombang tsunami, ketutup semuanya, nggak akan ada yang kena. Nggak akan ada yang kena, sama kayak gini yang ketutup ya. Nggak akan ada yang kena gelombangnya sama sekali. Jadi benar-benar aman, kuat, bagus. Nah, di sini orang-orang yang membangkang akhirnya tenggelam. Anaknya gimana? Anaknya juga tenggelam. Padahal sama Nabi Nuh dipanggil, wahai anakku sini, ikut ayah gitu kan. Ayahnya kan sedih kalau anaknya sampai tenggelam kan. Bayangin